Topik kita untuk pembelajaran PPKN ini yaitu masih tentang persatuan dan kesatuan dalam keragaman. Tentang persatuan dan kesatuan dalam keragaman. Coba buka buku kalian halaman 86. Di situ ada teks bacaan tong sampah gotong royong. Boleh nanti kalian baca. Madam, identifikasi tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Apa yang ingin kita pelajari? Kita mau melihat beberapa keragaman dari tokoh-tokoh yang ada. Kita melihat ada perbedaan usia, perbedaan jenis kelamin, juga perbedaan agama. Ada Pak Made, Pak Ismail, Edo, dan Lani. Masing-masing punya usia yang berbeda dan punya agama yang berbeda. Agamanya ada di bawah ya. Pak Made itu Hindu, Pak Ismail Udin Sufi, agama Islam, Edo Kristen, Lani Konghucu. Nah, jika kita melihat perbedaan itu, maka kita dapat mengklasifikasikan keberagaman tersebut. Yaitu yang pertama, keberagaman dari perbedaan agamanya. Tadi Madam sudah katakan ada yang agama Hindu, ada yang agama Kristen, Islam, Konghucu. Pastinya juga tempat ibadahnya berbeda, dan juga ada jenis kelamin yang berbeda, ada laki-laki, ada perempuan. Ciri-ciri fisiknya juga berbeda, mungkin yang satu berkulit putih, berambut ikal, dan sebagainya. Kemudian, kalau kita melihat dari teks bacaan juga ada perbedaan peralatan yang mereka gunakan berbagai macam ketika mereka membuat tempat sampah, tong sampah. Nah, itu beberapa identifikasi keberagaman yang terdapat dalam teks bacaan kita. Ya, ada 5 macam. Nah, mereka melakukan kerjasama. Kalau kalian lihat gambar di sini, di slide ini, ada berapa kegiatan yang dilakukan mereka, ya. Nah, pada topik ini mereka membuat tong sampah dari berbagai macam bahan yang ada. Itu kerjasama dan peran mereka. Bisa dikatakan mereka kerja bakti, ya. Kerja bakti bersama-sama membuat tempat sampah. Apa sih manfaat kerjasama? Nah, kalau kita lihat slide yang tadi, bahwa apa yang menjadi tujuan mereka bekerja sama supaya bisa membuat tempat sampah yang cantik gitu ya, yang bagus itu lingkungan mereka gitu ya. Maka mereka bekerja sama untuk mencapai tujuan. Salah satunya yaitu manfaat kerjasama supaya mencapai tujuan bersama-sama. Target tercapai. Kemudian yang kedua, manfaat kerjasama itu memupuk dan menumbuhkan sikap semangat persatuan. Nah,
Yang ketiga, pekerjaan yang sedang dihadapi akan lebih mudah. Mungkin tadi pekerjaan itu terasa berat kalau dikerjakan sendiri, tapi karena dikerjakan bersama-sama menjadi lebih ringan atau lebih mudah. Karena masing-masing punya keahlian. Misalnya orang tua itu ada keahliannya sendiri, anak-anak juga punya keahlian sendiri. Digabungkan menjadi pekerjaan itu menjadi lebih mudah dan lebih ringan. Dan pekerjaan jadi cepat selesai. Itu beberapa manfaat daripada kerjasama. Bagaimana cara supaya bisa bekerja sama dalam keberagaman? Kita tahu bahwa perbedaan itu bisa menjadi malapetaka jika kita selalu mengungkit-ungkit perbedaan satu dengan yang lainnya. Tapi jika perbedaan itu digunakan, dimanfaatkan dengan baik, ya, di dalam kerjasama pasti menghasilkan kolaborasi, ya, perpaduan yang bagus karena saling melengkapi. Misalnya si A punya kekurangan ini dilengkapi oleh si B, demikian sebaliknya, ya. Karena masing-masing manusia punya kekurangan, punya keterbatasan. Makanya membutuhkan manusia yang lain untuk saling memperlengkapi. Nah, bagaimana cara supaya kita bisa bekerja sama dalam keberagaman? Sikap yang harus kita tunjukkan. Yang pertama, menghargai perbedaan. Di pikiran kita sudah ada, oh tahu, saya dan dia itu berbeda. Tapi itu bukan dipermasalahkan, ya. Tapi membuat kita bisa saling dekat, bisa bekerja sama, ya, bisa bersahabat, ya, karena kita menghargai perbedaan. Yang jelas kita harus menumbuhkan sikap toleransi. Ya. Kita sudah tahu ada perbedaan, maka kita harus menerimanya, harus toleransi, menerima perbedaan itu dengan cara rendah hati. Tidak hanya mau menangnya sendiri, tidak harus mengikuti kemauan kita, tapi harus untuk kepentingan bersama. Saling mengasihi, dengan sikap rendah hati membuat kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan itu tentu saja merupakan cita-cita luhur yang terdapat dalam butir-butir Pancasila, khususnya sila yang ketiga. Nah, jika kita sudah bisa menerapkan ini, berarti kita juga sudah mengamalkan sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, contoh-contoh kerjasama. Kerjasama banyak ya. Contohnya misalnya lingkungan keluarga. Itu contohnya ada Medan perhatikan. Lingkungan sekolah, lingkungan gang, antar daerah atau kabupaten, atau antar negara sekalipun, ya. Kalau antar negara itu ada hubungan hanya 2 negara saja, itu disebut kerjasama bilateral. Ada 2 negara, misalnya Republik Indonesia dengan negara Australia, 2 negara saja kerjasama. Atau regional, satu kawasan atau satu wilayah Asia, misalnya ASEAN, gitu ya. Atau multilateral, banyak negara, misalnya untuk kerjasama di Perserikatan Bangsa-Bangsa, itu banyak sekali, hampir semua negara ada di dalamnya. Nah, itu contoh-contoh kerjasama yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari atau kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, dari teks bacaan kita pelajari tadi, coba kamu buka latihan halaman 123, nomor 3 saja. Nanti kita diskusikan bersama-sama ya. Kalian cukup menjawab yang nomor 3 saja. 1 dan 2 gimana, Madam? Ya, nanti juga kita bahas, tapi yang hanya kalian tulis itu untuk nomor 3 saja ya.